Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin memulai pengajaran Mari Belajar Isi Alkitab ya. Dan ya, seperti biasa, dalam saya memulai belajar isi Alkitab ini, saya sudah sediakan modul di bawah video itu ya. Dan itu sudah menuju ke Google Drive-nya. Langsung kalian klik, terbuka, tidak perlu download susah-susah ya, langsung ada. Nah, pelajaran kita hari ini mengenai Kejadian 1 ayat 1, ya kan? Nah, saya bukakan dulu ayat Alkitabnya. Saya harap kalian menyukai agar kita bisa lebih dalam menggali. Tapi saya percaya, kalaupun kalian susah untuk menerima hal-hal seperti ini, nanti saya akan rubah lagi formatnya atau caranya ya. Karena keinginan saya kalian bisa menjadi mengerti dengan hanya satu sampel ini saja. Contoh, di sini dijelaskan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kawan-kawan ya. Maka, ini saya share juga dulu modul saya itu ya kawan-kawan ya. Biar saya ajari kalian cara melihatnya modul itu ya. Mana dia ini. Sabar ya kawan-kawan ya. Nah, perhatikan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Penjelasan. Bisa kalian lihat ya. Di situ ada penjelasan, saya buka aja ginilah. Ya. Di dalam penjelasan itu, saya jelaskan begini penjelasannya. Saya perbesar dikit lah. Nah, ini. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan adalah mula dari segala sesuatu, bahkan sebelum bumi ini ada. Itu terdapat dalam kalimat pada mulanya Allah, kan? Dari sini dia menjelaskan memang pada mulanya adalah Allah gitu kan, bahwa Allah itu yang awal dan alfa dan omega gitu ya kawan-kawan. Yang kedua, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, maka dibuat di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, itulah penjelasannya di situ ya, bahwa Allah itulah menciptakan langit dan bumi, bukan daripada simbolis atau kita bilanglah Elohim saja lah ya. Karena kalau Allah nanti orang Arab, sebenarnya Arab Kristen lebih dahulu ada daripada Arab Muslim ya. Tapi sudah mereka akan mengklaim bahwa itu nama Allah itu adalah Tuhan dalam bahasa Arab atau Tuhannya orang Muslim nanti. Jadi rancu dari Elohim lah saya buat di situ ya. Nah, 3. Ayat ini berbicara permulaan Allah menciptakan langit dan bumi, bukan berbicara bahwa yang pertama Tuhan ciptakan adalah langit dan bumi. Paham ya? Terkadang orang mengatakan, wah ini yang pertama diciptakan Allah itu adalah langit dan bumi. Tidak ya kawan ya. Tapi ayat ini bercerita tentang bagaimana sih mula-mulanya penciptaan langit dan bumi. Ya kawan-kawan ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan lagi kawan. Pertanyaan. Begini nanti kalian menggali Alkitab ya. Pertanyaan 1. Siapakah Allah? Jawab. Maksudnya Allah ini Elohim situ ya. Kalau saya bilang Allah, nanti orang bilang Allah adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Bukan itu dia definisinya. Karena kita orang Indonesia maka sudah diresmikan dalam EYDE tahun 1972 berbagai macam unsur serapan. Dan salah satunya kata Allah itu. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 terjemah bahasa Indonesia benar dikatakan Allah. Agar tidak rancu maka kita kembalikan bahasanya Elohim atau dikatakan juga panggilan Sang Maha Pencipta dalam bahasa Ibrani. Maka bisa kita katakan Elohim yang dipanggil bagi panggilan bagi Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Siapakah Allah yang dimaksud di sini? Allah yang dimaksud di sini adalah Sang Pencipta langit dan bumi ya. Bukan merujuk kepada nanti definisi-definisi Tuhan yang disembah orang umat Muslim, bukan itu ya. Makanya saya balikkan dulu ke Elohimnya. Nah, kita lanjut lagi ya kawan-kawan ya. Saya nampakkan lagi lah wajah saya, enggak? Nah, yang berikutnya. B, di manakah Tuhan dalam pencipta langit dan bumi? Nah, ini ketika kita mendengarkan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi contoh ya, seperti apalah saya ambil contoh. Ini nih. Ini bumi misalnya, atau bumi belum berbentuk katanya masih kosongnya. Ini misalnya inilah bidang yang mau diciptakan. Nah ini ya. Kira-kira menurut kalian di manalah Sang Maha Pencipta? Ini bidang yang mau diciptakan, misalnya inilah. Nah, maka secara logika tidak mungkin Sang Pencipta menempatkan diri di tengah-tengah ini. Ya kawan-kawan ya.
Loh kok bisa nggak mungkin? Loh bidang ini baru mau diciptakan dia, belum ada. Maka dia langsung dia berada di tengah-tengah ini. Tidak banget dah. Jadi Tuhan yang benar, Tuhan itu berada di atasnya atau di luar. Ya. Maka dia melihat semua ini, dia tinggal ditaruh di sini pohon, di sini misalnya batu, di sini gunung. Nah, kan gitu kalau mencipta, menata ya, mencipta sambil menata. Ya, saya harap kalian paham. Nah, di manakah Tuhan pada saat itu? Kita baca. Ah, ini bukunya. Saya siapkan ya. Jawab, Tuhan berada di tempat kediamannya, yakni surga. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di surga. Ah, ini. Permazmur sudah mengatakan bahwa Elohim yang kita sembah itu di surga. Ingat ya. Jadi menjawab juga pertanyaan pertama tadi, siapakah Allah yang dimaksud di situ? Kalau dibuat di situ Allah itu di arsi, itu artinya Tuhan yang disembah atau ya Pak sama pencipta yang disembah oleh umat muslim. Inilah hebatnya Bible ya. Langsung dijelaskan, langsung dikunci bahwa Allah yang kita sembah itu dalam Bible itu bertahta dalam kerajaan sorga, tinggalnya di sorga, bukan di ars. Jadi ke ayat 1, saya memilih ayat ini nggak sembarangan kawan. Agar bisa menjelaskan, jangan kalian nanti bilang, loh kata sang debater, siapakah Allah itu katanya? Allah itu kan sesembahan orang muslim. Maka saya ambillah kalimat dari Nabi Daud atau Raja Daud. Ada yang bilang Daud kok nabi? Ya ada nabi di Perjanjian Baru bilang Nabi Daud ya, atau Raja Daud lah. Ya. Mengatakan bahwa Tuhan yang disembah itu ada di tata kerajaan sorga atau berada di sorga. Kalau dibilangnya di ars, benar bahwa Raja Daud menyembah Allah SWT yang berada di ars. Ini juga dasar saya mengajari kalian. Agar kalian nanti tidak terjebak sama pernyataan-pernyataan orang di luar sana yang mengatakan Raja Daud juga menyembah Allah SWT. Raja Daud sudah menjelaskan, saya menyembah Allah yang ada di sorga, bukan yang ada di arsi. Ars. Paham ya kawan-kawan? Maka itulah saya ambil ayat ini dari dasarnya. Banyak orang yang tidak bisa menjelaskan hal seperti ini. Dia ngambil asal comot ini. Tidak. Ini pernyataan pemazmur atau Raja Daud. Allah kita di sorga. Titik. Artinya semua orang yang mempelajari kitab suci atau yang saya berikan ini, pengajaran Kejadian 1 ayat 1, bahwa pada mulanya Allah. Nanti orang bilang, wah ini pada mulanya Tuhannya orang Muslim menciptakan langit dan bumi, katanya. Bukan. Allah yang di sorga. Pada mulanya Allah yang di sorga. Kira-kira begitulah kalau menentukan siapa. Kalau kita menggunakan kata Allah. Paham ya? Bukan pada mulanya Allah yang di ars. Tidak. Oke, lanjut. Sudah paham ya kawan-kawannya? Saya harap kalian cepat paham dan cepat nangkap. Kenapa sang debaters memilihkan ayat ini? Ada maksudnya ya kawan-kawannya. Itulah cara pengajaran saya dari dulu dan dalam buku ini memang saya pastikan hal itu ada. Oke, lanjut. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Salah satu kehendak Allah itu adalah menciptakan langit dan bumi. Itu kehendak Tuhan itu loh. Ya kan? Nah, maka dikatakan dalam ayat ini dia melakukan apa yang dikehendakinya. Itulah sebabnya pernah saya katakan waktu saya mengajar kepada orang-orang muslim, ya kan? Jikalau Allah ingin makan bakso, apakah bisa atau mungkin atau dapat? Karena mereka kan selalu mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kecuali menjadi manusia. Kan demikian. Dia ingin jadi manusia. Apakah ada yang bisa menghalangi? Tidak kan? Kalau dia udah berkehendak, siapa yang bisa melarang? Tidak ada. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi dia. Siapa dia itu? Itulah Allah yang di sorga itu. Atau Bapa. Atau Elohim. Yang di sorga itu ya. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Dan dari sorga lah ia berkehendak. Contohnya menciptakan langit dan bumi. Itulah kehendak, salah satu kehendak Allah. Contoh berikutnya. Ketika dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Dari mana dia melakukan itu? Dari sorga. Jadi kalau kalian bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul. Tetapi kalau ditanya, apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Mereka langsung kayak ikan ditaruh di darat, margepor-gepor. Ya kawan-kawan ya, inilah yang harusnya saya linkkan ini ke dua channel ya.
channel Sang Debaters juga channel ini, biar di channel Sang Debaters juga orang belajar. Tapi tak apa-apa, biarlah ini khusus untuk pengajaran saya buat ya. Mau sedikit yang menonton saya nggak peduli. 1, 2, 3 orang kamu bicara firman Tuhan, aku ada kata Yesus, ya. Perhatikan, ia melakukan apa yang dikehendakinya itu dari sorga. Misalnya Tuhan ingin makan bakso, itu cukup dilakukan Tuhan dari sorga. Yang dikehendakinya, kalau dia berkehendak, kalau ingin. Kalau tidak, ya sudah. Jadi jangan pernah kalian bilang, untuk apa Tuhan makan bakso? Ini artinya kalian sudah membatasi kehendak Tuhan. Suka-suka Tuhan dong. Mau untuk apa kan tidak alasan. Tetapi apa yang dikehendakinya, paham ya? Jadi pemilihan ayat ini saya lakukan sangat penuh pertimbangan. Tidak sembarangan, kawan. Saya dalam menulis itu penuh pertimbangan. Sebentar, kawan. Itulah kawan-kawan bagaimana cara saya mengulas sesuatu. Harus saya letakkan di depan agar kalian tidak tersesat. Karena dibilang situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau orang awam tidak tahu berhadapan dengan misalnya anak-anak nih, ketemu sesama anak-anak muslim atau anak Kristen bertemu. Coba bacakan Kejadian 1, Robert katanya sama anak Kristen. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah, itu Tuhan kami loh. Allah itu Tuhan kami katanya. Berarti pada mulanya Allah umat Islam menciptakan langit dan bumi dia katanya. Maka si Robert sudah bisa menjawab. Allah kita di surga, bro. Maka sudah tambah pengetahuan si Robert. Loh kok Allahmu yang di surga? Allahmu di mana Abdul katanya. Allah saya di Ars. Oh berarti bukan yang itu Abdul yang menciptakan langit dan bumi. Tapi Allah saya yang di surga. Kan dibilang ini. Nah, dari sana Abdul ia melakukan yang dikehendakinya, apa yang dikehendakinya. Aslinya bebas, suka-suka hati Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan yang kita sembah itu kalau mau apapun tidak ada yang bisa menghalangi. Oke, lanjut. Kita masuk lagi nih. Jangan bosan ya kawan belajar Alkitab. Masa kalian lebih suka debat daripada belajar Alkitab? Nanti saya heran melihat kalian. Nah, pertanyaan turunannya. Saya buat kan dari pertanyaan B. Maka ada B1. Apakah surga sudah lebih dahulu ada daripada langit dan bumi? Kan biasanya kita mempertanyakan hal seperti ini. Jawab, surga lebih dahulu ada sebab dari surgalah Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, di Mazmur 115 ayat 3 dikatakan bahwa Allah yang disembah Allah kita itu ada di surga. Dan dari sana dia melakukan apa yang dikehendakinya. Boleh kita katakan andai kata surga tidak ada. Dari mana Allah melakukan apa yang dikehendakinya? Ya, karena sudah dibukakan oleh pemasmur, ya dari sorga. Maka Tuhan lebih dahulu menciptakan sorga dari bumi, daripada bumi. Karena dari sorga itulah dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Paham ya? Ya. Maka disebut sini penciptaan langit dan bumi adalah kehendak Allah. Ya, karena dari sorga itulah apa yang dikehendakinya itu diciptakannya. Ada yang datang. C. Oh, kusangka siapa? Tidak ada, nanya aja panggil. Oke. Sekarang kalian sudah tahu ya kenapa surga lebih dahulu diciptakan. Karena Allah punya kehendak dan dari surga itulah kehendaknya itu diungkapkannya. Apakah bisa dari neraka? Enggak bisa. Jadi tetap surga karena di sanalah dia tinggal juga kan Allah kita di surga katanya. Berarti apakah surga ciptaan yang pertama? Banyak ya kan. Nah ini pertanyaan C. Apa yang diciptakan Tuhan yang pertama sekali? Ini apakah betul surga yang diciptakan? Pertama sekali. Ya, jawab. Kita baca lebih dahulu di Amsal 8. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama sekali diciptakan Tuhan adalah aku. Siapa aku ini yang ini kita cari? Lantas, siapakah aku yang dimaksud? Nah ini yang harus kita gali kawannya. Siapakah yang dimaksud di sana aku itu? Maka kita ulas pelan-pelan ya kawan-kawan. Maka dikatakan jikalau kita merujuk kepada Kejadian 1 ayat 2, kan proses penciptaan langit dan bumi itu terdapat di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Tidak ada yang lain. Maka di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah pemberi keterangan, begini loh Tuhan menciptakan langit dan bumi, katanya kan. Nah, baru di ayat kedua sudah ada material. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang di permukaan air. Maka itulah sebuah benda yang sudah tersedia, yakni air. Yang banyak atau samudra raya, maka sesuai dengan. Jadi, kalau kita lihat proses penciptaan di bumi, yang pertama itu adalah air. Paham ya kawan-kawan? Tetapi di dalam seluruhnya kehidupan atau di dalam seluruhnya atau ketuhanan ini, apa yang pertama kali diciptakan? Kalau air itu bahan dasar untuk penciptaan di bumi, itu yang pertama sekali. Maka kita masuk ke Amsal 8 ayat 24. Sebelum air samudra raya ada, ini dibukakan. Jadi maksudnya begini loh, jika ada yang menjawab Kejadian 1 ayat 2, oh air katanya. Amsal 8 mengatakan, sebelum air samudra raya itu ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Hebat Alkitab ini kan. Luar biasa kawan. Jikalau kau ada orang bertanya, apa yang pertama diciptakan Tuhan orang Kristen? Ada yang jawab air. Karena di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan air sudah ada. Itu kan untuk penciptaan bumi. Tetapi bukan itu yang diciptakan pertama kali. Apa dasarnya kau mengatakan begitu? Amsal 8 ayat 24. Ya kan? Sebelum air itu ada, itu hebatnya Bible kawan. Dijelaskan sebelum air itu ada, aku sudah ada katanya. Jadi kalian tidak bisa lagi menjawab air gitu doang, nggak bisa ya. Oke, kita lanjut kawan ya. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengatakan bahwa bukan air terlebih dahulu diciptakan, lantas aku dalam Amsal 8 ayat 22 itu merujuk kepada siapa? Nah, aku ini sejenis kalau kata ganti orang. Artinya untuk orang, ya kan demikian. Paham ya? Aku dikatakan di sana, meskipun tulisan kecil, artinya untuk orang, untuk sesuatu yang hidup. Paham ya enggak? Wah, nanti saya tuliskannya kepada siapa? Aku di situ termasuk kepada kata ganti orang. Ya, tidak mungkin batu dikatakan aku. Karena itu huruf kecil, maka aku tulis ini aku ya. Aku di situ termasuk kata ganti orang keberapa ya? Pertama kalau nggak salah ya. Orang pertama. Tunggal. Oke. Maka itu merujuk kepada sesuatu yang hidup. Lanjut. Kita bisa baca Amsal 8, 32 sampai 36. Di sana jelas dikatakan, dengarkan aku. Maka yang dimaksud di sana adalah suara Tuhan. Sebab suara Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu ada. Hal ini bisa kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah ini. Yohanes 1 ayat 1 ini adalah ayat yang paling dibenci orang yang menentang Yesus. Ya kan? Paling dibenci nih Yohanes 1 ayat 1. Jadi Amsal 8 ayat 32 sampai 36 menjelaskan aku di sana adalah suara Tuhan. Mulai dari Amsal 8 ayat 1 juga sebenarnya sudah ada itu firman Tuhan. Ya kan? Dijelaskan di sana. Nah, kata sang debater itu merujuk kepada sesuatu kata ganti orang pertama. Ya, betul. Dan itu hidup. Ya, betul. Firman Tuhan itu hidup, kawan. Firman Tuhan menjadi manusia. Firman yang hidup. Pernah kalian dengar kan? Dia tidak pernah mati firman itu. Dia selalu hidup. Selama Tuhan ada, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Maka firman-Nya pun akan hidup. Nah, kawan-kawan. Jadi, kok firman itu hidup? Firman itu tidak mati. Firman yang mati adalah firman yang dituliskan di dalam kertas. Itu firman yang mati. Atau dikatakan kitab suci, sehingga dia benar mati.
Kalau firman yang keluar dari mulut Tuhan itu hidup, dia tidak pernah mati. Ya kan? Maka dibilang firman yang hidup. Wah, ini tambah ya. Jadi enak belajar Bible ini, kawan. Kok bisa firman itu hidup? Wah, ini dia. Ya. Bahwa firman Tuhan ada itu adalah firman yang hidup. Ya. Nanti kita carilah, ini satu yang baru ya, saya tulis ini. Nah, dan ini saya buat ini sebab suara Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan hal ini bisa kita baca dalam Yohanes 1 ya. Pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang hidup itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Paham ya? Kalau firman itu tidak bersama-sama dengan Allah, contohnya firman yang dituliskan di atas kertas itu tidak hidup karena dia menjadi sebuah buku. Firman yang diucapkan manusia apakah juga hidup? Dia juga tidak hidup. Ya, tapi firman yang bersama-sama dengan Allah itulah firman yang hidup. Apapun yang dikeluar yaitu menjadi sebuah apa misalnya jadilah terang, maka jadi hidup dia, tidak mati. Kalau mati ya sudah, firman itu tidak ada lagi, selesai, titik. Makanya di kitab suci kan kitab firman yang di dalam kitab suci sudah mati, selesai. Wahyu 22 ditutup ya kan, Oke? Dan itu hidup terus berkembang di dalam diri manusia jadinya. Jangan dipelintir-pelintir perkataan saya. Nanti dibilang, wah si Sang Dewa bilang firman itu mati. Bukan, yang di kertas itu yang mati. Paham ya? Yang di dalam diri manusia dia tetap hidup dan berkembang. Yohanes 1 ayat 3 ya. Ini suara Tuhan yang terlahir dari Tuhan. Dan suara Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatu sampai tersebut sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun. Ini ingatlah bahwa Tuhan itu sangat tergantung kepada suaranya. Kalau Tuhan itu bisu, maka tidak ada yang diciptakan oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 3 ini harus butuh pembuktian. Maka pernah saya tanyakan kepada Yahudi KW, coba sebutkan Tuhan yang ada di kepalamu menciptakan satu benda tanpa firman. Tidak bisa tunjukkannya. Demikian juga ketika saya bertanya kepada umat muslim, Truni Slayer, segala macam. Coba tunjukkan satu ayat di mana Tuhanmu bisa menciptakan segala sesuatu itu tanpa melalui firman. Coba jelas tunjukkan sama saya. Dia juga tidak bisa menunjukkan, kawannya. Suaranya lain hilang. Ya memang tadi hilang sebentar ya. Karena saya lagi itu. Oke. Kita lanjutkan kawan-kawan. Apa hilang benarannya? Atau tadi karena ada tamu ya. Coba saya lihat ya. Hilang benaran apa enggak ya? Takutnya hilang benaran. Aduh, mari belajar isi. Nah, Alkitab Channel. Sudah bisa dicari ya, mari belajar isi Alkitab Channel. Nah ini coba. Oh, udah ada suara. Siap. Nah kawan-kawan, kita lanjut lagi ya. Oke, kita masuk. Kita masuk kemana? Ke pelajaran. Kalau di dalam Islam kalian kawan-kawan lihatlah dibuat tulisan Arab, dijelaskan Bapak Ustadznya ya. Kalau saya enggak, ini bahasa Indonesia loh. Kalau sampai kalian tidak mengerti, enggak tahu lagi aku. Apakah aku berhadapan dengan batu atau hewan, enggak tahu lagi ya. Kalau Pak Ustadz kan, dibacakan, baru dilihat ini loh, ini dilingkar-lingkar ya. Kalau kita sederhana kawan, ini aja kita buka. Kita harus belajar Alkitab. Coba lihat ini ya. Saya kadang di sini merasa sedih. Seperti lagu dangdut. Terkadang aku merasa sedih. Ya iminnya Kenapa aku merasa sedih? Kalau aku membuat video debat yang menonton itu sudah ribuan orang. Atau minimal ratusan orang lah dalam tempo 24 menit. Kalau aku bicara firman Tuhan ini masih 52 yang menonton kawan. Orang itu mual kalau bicara firman Tuhan. Padahal yang materi yang kuajarkan ini bagus loh. Nggak percaya uji kalian. Oke, lanjut. Ya. Jadi, sebelum segala sesuatu ada, maka yang ada pada mulanya adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Dan ini sesuai dengan kalimat awal Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Nah, kenapa saya katakan pada mulanya Allah ini sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1? Ya, karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Maka Kejadian 1 ayat 1 menyatakan pada mulanya itu adalah Allah.
Paham ya? Jadi klop Yohanes 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1. Jelas bahwa tanpa firman Tuhan tidak bisa menciptakan apapun sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3. Dan benar di dalam Alkitab kita tidak bisa menemukan satu ayat pun di mana Tuhan mencipta sesuatu tanpa firman. Ya. Kawan-kawan paham yang saya maksudnya? Tanpa firman Tuhan tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Apakah kita malu mengatakan tidak perlu malu? Karena kalau kita tanya pun umat muslim mereka tidak akan mampu menunjukkan satu ayat apa yang diciptakan Tuhannya tanpa berfirman. Ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan D. Mengapa dikatakan Tuhan menciptakan? Jawab. Di dalam kamus bahasa Indonesia arti dari menciptakan adalah membuat sesuatu yang baru. Ya, ini menjelaskan kawan kepada kita bahwa bumi itu belum pernah diciptakan. Maka dulu pada mulanya Allah menciptakan, itu membuat sesuatu yang baru Tuhan itu. Ya. Kalau dia sudah diciptakan apa? Itulah Taman Eden, ya kan? Maka dikatakan di sebelah timur Eden. Sudah beda. Disebutkan ada sebuah daerah namanya Eden. Nah, ini anak bicara Bible, kawan. Apa kalau ku jelaskan ke sana, apakah kalian menangkap? Tunggu. Aku jelaskan ke arah sana ya. Kejadian 1, Kejadian 2. Nah, ini. Kejadian 2 itu dikatakan begini. Nah, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu. Ini 8, sorry. Kejadian 8. Selanjutnya Tuhan Allah membentuk taman di Eden. Taman di Eden. Artinya sudah ada sebuah daerah yang bernama Eden. Maka Tuhan membuat taman di Eden itu. Contoh, Pak Gubernur membuat taman di Jakarta. Artinya Jakarta itu sudah ada. Maka di Jakarta itu dibuatlah taman. Taman apa namanya? Misalnya Taman Suropati, Taman Kertajaya, entah apalah. Kebetulan pula saya bilang. Di sini Tuhan mengatakan, di sebelah timur disitulah tempatkan manusia yang dibentuknya. Ya. Jadi Eden itu sudah ada lebih dahulu, kawan. Ya. Maka disebutlah itu Taman Eden. Paham ya kawan-kawan? Sama dengan Jakarta, misalnya zaman itu diberi nama Taman Jakarta. Ya kan? Kemudian Pak Gubernur membuat taman di Jakarta dan taman itu dinamakan Taman Jakarta. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Taman di Eden artinya menunjuk satu tempat yang namanya Eden. Eden itu sudah ada, dibuatlah taman di situ. Ya. Dan taman itu dinamakanlah Eden. Kan tidak salah. Di dalam Eden ada Eden. Ya. Oke kawan, paham ya? Nah, jadi kalimat mencipta itu adalah untuk hal yang baru. Tetapi di Taman Eden tidak dibilang kemudian Allah menciptakan Taman Eden. Tidak. Tetapi selanjutnya Tuhan Allah membuat taman. Nah ini. Paham ya? Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman. Bukan dikatakan selanjutnya Tuhan mencipta. Tidak. Mohon bedakannya membuat dan mencipta. Kalau mencipta itu sebelumnya belum ada, nah dibuatlah dia baru. Kalau membuat itu sudah ada tempatnya, maka hebat kali Bible ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman. Dibuat taman. Sudah ada tempatnya. Di mana? Di Eden. Tempatnya itu bernama Eden. Tetapi kalau yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tempatnya sudah ada? Belum. Atau benda itu sudah pernah dicipta? Belum. Jadi bumi itu masih sesuatu yang baru ya. Maka diciptakanlah dia. Paham ya kawan-kawannya? Sudah bahasa Indonesia paling gampang saya buat. Kalau nggak bisa lagi kalian begoders lagi lah kalian enggak tahu lagi aku tuh. Oke. Nah, ini jelas bahwa tidak ada langit dan bumi. Saya bilangnya ini yang baru. Nah, sekarang pertanyaan D1. Turunannya kita turunkan lagi. Pertanyaan itu menjadi sebuah turunan lagi. Turunan pertanyaannya. Saya bagikan dulu kawan. Biar santai kita bicara ya. Oke. Sudah masuk ini ya. Oke. Ini saya enter aja biar ke bawah dia. Dah. Pertanyaan D1. Bagaimana dengan manusia? Nah ini. Ya kan? Jawab.
Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dijelaskan bahwa Tuhan, ini maksudnya saya begini loh. Saya ingin membuat kalian perbandingan antara menciptakan dan menjadikan. Ya kan? Kenapa dibuat itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sementara pada manusia bukan dibilang menciptakan tapi dijadikan. Dijadikan dulu dia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dijelaskan Tuhan menjadikan bukan menciptakan ya. Baiklah kita menjadikan manusia. Karena di situ saya baca yang dalam bahasa Indonesia ada 5 arti menjadikan ini ya. Yang salah satunya mengangkat atau memilih sebagai. Jadi manusia itu sebelum diciptakan dia dijadikan dulu atau diangkat bahwa manusia ini nanti serupa dan segambar dengan Tuhan. Paham ya karena? Jadi itulah hebatnya penciptaan manusia. Belum dia diciptakan, diangkat dulu dia kawan. Bahwa dia ditetapkan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu bedanya. Kalau yang lain-lain itu tidak ada penetapannya serupa dan segambar. Tapi Tuhan Allah menjadikan hewan-hewan. Udah dijadikan. Menjadikan penetapannya apa? Oh, kita baca dulu. Gini. Saya buka dulu Kejadian lagi ya. Ini biar tahu kalian. Bahwa menjadikan itu sudah ada apanya. Oh, ini dulu. Penciptaan hewan. Kalian lihat nanti ya. Dia diciptakan dulu, baru ditentukan dia. Nah, ini enaknya bicara Bible, kawan. Semoga kalian senang dengan pengajaran ini ya. Kalaupun kalian tidak senang ya sudah, nggak apa-apalah. Hewan. Ini. Inilah dulu. Saya jelaskan ini. Ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Ya. Untuk memisahkan siang dan malam, biarlah benda-benda penerang itu menjadi berarti Allah menjadikan atau menciptakan ya benda penerang. Setelah itu apa? Dan sebagian benda penerang jadi demikian. Nah, maka Allah menjadikan. Nah, ini ada kan kedua benda penerang yang besar itu yakni lebih besar dan menguasai. Jadi setelah diciptakan benda-benda penerang, ini diciptakan banyak benda-benda penerang. Lantas Tuhan menjadikan yang besar ini menguasai terangnya. Yang kecil ini terangnya dari sini. Inilah namanya matahari. Diangkatlah benda ini bernama matahari. Ini bernama bulan. Begitu ya kawan-kawannya. Beda menjadikan dengan menciptakan. Menciptakan itu sebelumnya. Jadilah katanya. Artinya terwujud. Kalau menjadikan itu jenis kayak mengangkat lah ya. Atau menetapkan. Ya. Nah, menciptakan yang belum ada diciptakan. Ya, kita lihat lagi. Ini Allah tuh jadilah petang berfirman. Contoh lagi hewan. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk. Nah, ini kan menciptakan dia ya. Berfirman itu artinya menciptakan. Allah menjadikan Nah, setelah diciptakan ini ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis liar, dan jadilah demikian. Ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar. Semua binatang yang diciptakan Tuhan tadi dipisah-pisah lah. Ya kan? Allah menjadikan segala jenis binatang liar. Ini loh kelompok binatang liar katanya kan. Dan segala jenis ternak. Ini loh ternak. Dan segala jenis binatang melata. Allah melihat semuanya itu baik. Ya. Setelah Tuhan menciptakan hewan-hewan, maka ditetapkanlah dia. Yang ini loh bagian binatang. Yang binatang liar, ini bagian ternak, ini binatang melata. Kira-kira sudah paham ya kawan-kawannya? Saya harap kalian paham. Ya, oke. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini yang berikutnya ini. Setelah itu kita masuk pertanyaan di 11. 11. Bagaimana dengan Kejadian 1 ayat 25? Dalam Kejadian 1 ayat 24 Tuhan menciptakan hewan. Ya, ini saya jelaskan tadi ya. Dan Kejadian 1 ayat 25 Tuhan memilih nama hewan liar, mana hewan liar, mana hewan ini dan sebagainya. Mengapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Ini sebenarnya bahasanya ini panjang kawan. Ya. Tetapi ini saya persingkat dulu, nanti saya jabarkan khusus mengenai mengapa Allah menciptakan langit dan bumi. Jawab. Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Ini alasan saya kenapa Tuhan menciptakan langit dan bumi.
Loh kok bisa sang debaters? Kita lihat penjelasannya. Dari Kejadian 3:19, kita dapat melihat bahwa langit dan bumi diciptakan sebagai tempat hukuman bagi manusia yang telah ditetapkan Tuhan, serupa dengan citranya. Di bumi inilah tempat manusia kembali kepada asalnya, atau di bumi itulah tempat kematian baginya, bagi manusia. Artinya di Taman Eden, di mana manusia tempat kamu mula-mula, tidak ada kematian. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, di Taman Eden bukanlah tempat dosa. Taman Eden adalah kepunyaan Tuhan. Nah ini, ya beda ya. Andai kata Taman Eden kepunyaan manusia itu hanya bumi, karena dia diambil dari bumi, maka kembali kepada bumi. Ya kan? Di Taman Eden itu bukan kepunyaan manusia, artinya itu kepunyaan Tuhan, tempat Tuhan, atau saya sering katakan surga. Ya, nanti kalian masalah ini bisa kita kembangkan satu judul perikop yang bernama mengapa bumi itu diciptakan pertama, yang kedua Taman Eden di bumi atau surga. Nanti saya buat itu ya biar kalian paham. Ya, maka kalau memang Eden itu ada di bumi, Tuhan akan mengatakan seluruh bumi ini dengan nama Eden, tetapi faktanya tidak. Paham ya? Dibuatlah seluruh bumi ini Eden. Namanya Eden seluruh bumi. Nah, kita lanjut lagi nanti bagaimana itu kita apa lagi? Apa batasan langit dan bumi? Orang kan sering bertanya bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah hanya sampai sistem galaksi, matahari, dan planet-planet lain? Atau bagaimana? Kan demikiannya satu galaksi Andromeda itu, atau bagaimana ada galaksi lain, misalnya galaksi apalah yang kalau di film-film itu kan banyak ya. Apakah sampai seperti itu? Maksudnya begitu ya. Kejadian 1 ayat 3 sampai 31 sudah menjelaskan dengan baik dan sangat jelas ya batasan langit dan bumi itu. Yakni dibuat situ menciptakan cakrawala. Cakrawala itu tembus tak terbatas, baru tidak terbatas pula. Nah, ini satu pertanyaan menarik kawan. Nanti kalian akan berkata Tuhan tidak terbatas. Sekarang cakrawala apakah ada batasnya atau tidak? Apakah cakrawala itu Tuhan? Karena tidak terbatas ya kawan. Kau cari, sebenarnya bukan tidak terbatas, tetapi manusia belum bisa mencapai batasannya itu. Tetapi manusia mengelompokkannya menjadi galaksi ya kawan-kawannya. Galaksi ini, nah itulah batasan-batasannya dibuatnya. Ya kawan-kawan, dan itu memang agak rumit kalau kita menjelaskan, karena belum ada yang sampai ke ujung-ujungnya kan. Dibilangnya tak bertepi langit ini buah katanya. Kalau air kan bertepi karena dia berada di bumi. Lautan sedalam-dalamnya dibuatnya 10.000 meter, 10.000 kilometer misalnya, kan bisa dijangkau. Tapi kalau langit kan tak terbatas. Kan itu yang kita lihat. Kita belum lihat ujungnya tentang mana ini langit dan bumi. Langit ya. Kalau bumi terbatas karena dia pun bisa dipoto jadi bulat. Kalau luar angkasa itu dipoto ya tetap gitu aja, gelap, bintang-bintang kayak segala macam gitu ya. Oke kawan-kawan. Sekarang sudah saya jelaskan kepada kalian. Beginilah cara saya mengulas firman Tuhan sudah sampai pertanyaan KF. Dan khusus nanti yang E, kita akan bahas khusus ya. Mengapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Ini nanti ada saya buat khusus dan kalian mungkin akan tercengang melihatnya. Ketika saya bilang, wah bumi itu kan tempat penghukuman orang yang berdosa. Kapan diciptakan neraka? Nah ini pertanyaannya berikutnya. Setelah nanti kita melihat penciptaan langit dan bumi itu sampai kejadian 2 dan kejadian dari pertanyaan tadi kan kita sudah bisa jawab surga itu kapan. Neraka kan belum ada di situ kawan. Kalau surga udah jelas kita cari tempat kediaman Tuhan itu di surga. Neraka bagaimana kawan? Kapan diciptakan? Itu nanti kita ulas lagi ya kawan-kawan ya. Semoga kalian sabar menunggu dan beri saya tetap semangat biar saya bisa memberi pengajaran ini. Kalau di Muslim orang pergi mengantarkan anaknya untuk belajar kitab suci. Kalau di Kristen, saya bilang horas mada, ya kan? Lihat saja yang nonton baru 78. Kalau di apa ya, mudah-mudahan nanti seperti kemarinnya makin banyak orang yang menonton. Kalau di Islam itu malah disuruh, kau tonton lu itu apanya itu belajar misalnya Al-Qur'an, baca tulis Al-Qur'an apa segala macamnya. Tetapi harapan saya kita akan menuju sana, sabar. Pelan-pelan. Biarlah channel ini tidak laris manis, yang penting kita beri pengajaran. Contoh, Yusuf Manobulu 5 tahun apa 6 tahun, nanti kalian bisa lihat di channelnya, stres.
Dia mengajarkan firman Tuhan, tak ada yang nonton. Ya paling 100, 200, begitu-begitu. Tetapi dia banting setir. Maka saya biar jangan stres seperti Yusuf Madubulu atau pendeta-pendeta lain, saya buat 2 channel. Yang satu channel ini, mari belajar isi Alkitab, yang isinya adalah penonton yang betul-betul mau belajar aja. Yang satu lagi adalah untuk hiburan, untuk mengejar popularitas. Itulah video-video debat, sang debaters. Ya kawan-kawan, agar saya tidak menyatukan nanti 2 ini, ya kayak yang saudara-saudara yang lain disatukannya jadinya kan, di situ kan kelihatan bahwa dia dulu stres, banting setir menjadi hal-hal begini. Begitu. Kalau saya tak mau ya, saya pisahkan aja biar orang melihat, oh ini ternyata kalau belajar firman Tuhan penggemarnya sedikit wajar karena dia kan belajar. Kalau ini berdebat ada lawan debatnya sehingga menjadi sejenis hiburan. Oke, sekian dan terima kasih kawan-kawan. Saya ucapkan kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Sebelum sesi kedua nanti saya terbitkan dulu lagi link-linknya ya, bahan pelajarannya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.